Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya yakin banyak dari antara kita mengenal Bunda Teresa dari Kalkuta dan karya pelayanan orang miskin yang terkenal di seluruh dunia. Ada banyak orang yang mengagumi, mendukung, dan terinspirasi untuk turut menjadi tenaga sukarela dalam karya tersebut atau memulai karya serupa di tempat lain. Banyak pemimpin dunia memberikan perhatian dan dukungan, namun tidak sedikit juga kritikan bahkan perlawanan terhadap karya-karya tersebut. Penulis Inggris Christopher Hitchens bahkan sampai menulis buku khusus dan membuat film dokumenter untuk melawan Bunda Teresa. Namun di tengah kritikan yang menggila, Bunda Teresa hanya berkata bahwa tugasnya ialah memberikan perhatian dan penghiburan bagi orang-orang yang terlantar dan ditinggalkan untuk mati di pinggir jalan. Sekurang-kurangnya sekali dalam hidupnya, ia merasa martabatnya sebagai manusia dihargai. Dunia tidak akan berubah hanya karena karya seorang Bunda Teresa, tetapi merupakan kerjasama semua pihak. Bunda Teresa dan para suster dan para tenaga sukarelanya mewujudkan visi mereka, yakni melayani Kristus yang menderita dalam diri orang-orang terpinggirkan. Pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan sudah merupakan karakter gereja selama 2000 tahun. Gereja Katolik di Indonesia bahkan dikenal dengan pelayanan yang menyentuh aneka golongan masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan karya-karya sosial karitatif. Itulah semangat diakonia, pelayanan kepada orang-orang yang menderita. Refleksi episode ke-133 ini kita persembahkan untuk mendalami tema pelayanan sebagai satu tugas pokok gereja. Untuk menghantar refleksi ini, mari kita membaca Kisah Para Rasul bab 6 ayat 1 sampai 7. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh Roh Kudus dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu dan supaya kami sendiri dapat memusatkan perhatian dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, sejak dari awal kelahirannya, gereja sudah melihat diakonia sebagai satu bagian penting dari penghayatan iman kepada Kristus. Bahkan secara organisatoris, tidak lama sesudah Pentakosta, pelayanan diserahkan kepada tim khusus agar perhatian semua pihak diberikan secara adil. Inilah titik awal adanya diakon di dalam gereja. 7 diakon pertama ditugaskan para rasul untuk menangani pelayanan kebutuhan sehari-hari, agar para rasul memusatkan perhatian pada pelayanan firman Tuhan.
Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antara kamu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan perhatian dalam doa dan pelayanan firman. Demikian penegasan para rasul. Maka dipilihlah 7 diakon pertama, yakni Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Pemikiran dasar dari diakonia ini adalah keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan rohania dan jasmania. Umat yang percaya kepada Kristus tidak hanya membutuhkan firman, tetapi juga roti sehari-hari. Keduanya sama penting. Bukankah dalam doa Bapa kami yang diajarkan Yesus, para murid juga meminta antara lain rejeki sehari-hari? Lagi pula, menolong orang-orang yang membutuhkan bantuan merupakan ungkapan cinta kepada sesama. Cinta kepada sesama merupakan perintah yang sama pentingnya dengan cinta kepada Tuhan. Karena itu, diakonia adalah kebajikan penting di dalam gereja. Bersama dengan kerikma dan koinonia, diakonia telah memberikan sebuah karakter khas gereja. Dapatlah dikatakan bahwa pelayanan merupakan identitas gereja, roh integral dari seluruh keluarga Allah yang wajib menjadi garam dan terang bagi dunia. Saudara, jika diakonia itu penting, apa karakter khasnya yang harus diperhatikan kalau kita ingin menerapkannya dalam hidup sehari-hari? Mari kita melihat beberapa tawaran nilai. Pertama, diakonia sejati datang dari kesadaran akan pentingnya firman Tuhan. Bagi para rasul, kerikma itu melekat pada kepribadian mereka, jabatan dan alasan utama eksistensi mereka sebagai pemimpin umat Allah. Firman menjadi benih dasar, diakonia menjadi buah konkret yang mengalir dari firman itu. Tanpa inspirasi firman, hanya ada pelayanan kemanusiaan. Dengan firman, diakonia menjadi ungkapan cinta Tuhan. Kedua, diakonia sejati menjadi ungkapan kerjasama semua umat Allah dan memberi kontribusi bagi kehidupan gereja sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing. Tugas utama rasul-rasul adalah mewartakan firman. Jika mereka turut campur dalam pelayanan meja, doa dan pewartaan iman akan terganggu. Karena itu, pelayanan meja harus ditangani orang lain. Di sini terbentuk sinergi pelayanan multidimensional, di mana semua pihak berpartisipasi sesuai kemampuan dan peranannya. Ketiga, diakonia sejati mendorong penghargaan terhadap martabat manusia sebagai ciptaan yang sesuai dengan gambaran Allah. Ketika Tuhan menciptakan manusia, Ia membentuk rupa mereka sesuai dengan rupa Tuhan sendiri dan melimpahi mereka dengan semua karunia besar untuk membuat hidup mereka mudah dan nyaman. Namun dosa merusak semuanya, sehingga hak khusus tersebut hilang. Dengan diakonia, martabat manusia yang terlecehkan oleh aneka problema sosial kembali dipulihkan. Karena manusia berdosa, kembali menjadi pribadi yang layak dikasihi. Saudara, di dalam gerakan adorasi abadi ini, mari kita berdoa bagi diakonia Gereja Kudus. Pelayanan gereja harus menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Tentu gereja tidak berperanan sebagai penentu kebijakan dan pelaksana lapangan. Peranan gereja adalah membangun seperangkat nilai yang selaras dengan firman Tuhan agar menjadi pegangan bagi manusia dalam pelayanan konkret. Kita berdoa agar diakonia mendorong partisipasi umat Kristiani
yang tidak berbakat mewartakan firman Tuhan secara verbal untuk turut serta membangun kerajaan Allah dengan perbuatan. Dengan cara ini saya yakin Gereja Kudus akan kembali menampilkan diri sebagai manusia sejati yang selalu berjalan dalam koridor kehendak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, memberi makan yang lapar, dan membangkitkan orang mati. Doronglah kami untuk aktif mengambil bagian dalam pelayanan gereja, agar cinta Tuhan tertabur dan membawa pembaharuan bagi seluruh umat manusia. Amin.